balik lagi One Two FC Indonesia. Yes. Kita mau bahas. Kita mau ada segmen baru. Ya, segmen baru yang Di- gue bisa ikutan lagi. Yes. Nih segmen baru kita namanya One Two Fans Battle. Saya Iya. di sini berlaku sebagai wasit. Ya. Lalu di sini ada dua pemain yang akan memprediksi pertandingan Champions League antara Liverpool lawan Milan. Milan. Fans Liverpool. Ini Gue fans lagi nggak pakai baju Milan sih. Ya. saya wasit yang akan menentukan skor akhir. Karena ya ini kok bisa dibilang pertandingan Liverpool lawan Milan cukup klasik ya. Klasik sih. Cukup klasik, kita tahu lah Istanbul di mana Istanbul. Liverpool Gue berhasil nggak inget mengejar Istanbul sih. ketinggalan. Gue ingetnya Athens sih. Athens. Akhirnya jadi juara, lalu ada Athens ya. Iya. Gantian. Yang gitu 2007 lah yang gue inget. 2005. Gol-gol hokinya Inzaghi ya, berarti ingat. Pantulin pantat itu, nggak jelas banget. Akan ada pertandingan Champions League lagi antara di grup neraka. Yes. Grup yang ada Liverpool, ada Milan, ada Atletico. Atletico ya. Madrid, sama ada Porto. Porto. Itu grup neraka situ. Nah, di segmentasi baru kita One Two Fans Battle. Ini sebagai kita akan ya founder kita lah. Tapi One Two. disclaimer, gue sebenarnya juga happy Milan masuk UCL, tapi kayak nggak berharap banyak, bukan nggak berharap banyak ya, nggak bisa berharap banyak. Udah nggak berharap, Susah nggak ya, bisa susah berharap banget. banyak, terlalu susah sih. Harus diakui grupnya sih kacau sih. Harus ketemu ATM yang ya Pembeliannya. transfer kemarin kita aja bahas kacau, kan. gila Ya. banget. Tahu-tahu bisa ada Griezmann, terus lawan Liverpool. Ya gue sih soalnya happy masuk UCL, tapi maksudnya timnya ketemu kayak Nggak usah gini-gini amat ya. kayak Young Boys kayak gitu. Ada setidaknya satu gitu. Kayak ini timnya dia ya. Ketemu Ini yang boys. lagi pre-match. Masalahnya Porto Lagi juga pre-match. bukan, nggak bisa dibilang tim lemah atau mediocre gitu. Enggak lah. Kemarin kan kalau ini tuh, Makanya ya kan kalau yang ya, Juve, mau nggak mau dibilang yang justru underdog banget kan Milan Milan. bisa dibilang. Ya. Jadi kalau bisa dibilang next game ini yang Kamis dini hari, gua optimis ya. Gua cuman berharap good game aja sih. Gua nggak gitu Fair play ya. Iya. Berharapnya fair play. Walaupun kemarin yang Milan lawan Lazio agak nyimpen pemain tuh. Yep. Care nggak dimainin kan. Habis itu Casey dikeluarin di menit berapa sih? 60-an ya. Oke. Ya kayaknya untuk lawan Liverpool ini ya. Terus Giroud nggak tahu itu dia nggak boleh main atau kenapa sih? Dia kan udah Boleh dites negatif, tapi Hmm. dia nggak, dia pakai baju bebas lah nontonnya. Bukan yang Istirahat lah. siap untuk pemanasan gitu. Pokoknya Oh bener. iya, katanya Milan lupa Iya. ini hasilnya bukan yang 24 jam, bukan yang berapa jam jadi. Oh iya benar. Salah pesen. Iya. 10 jam dia Iya, pesen. benar. Iya, ya maksudnya banyak yang bisa fresh sebenarnya sih untuk ke Anfield sih. Cuman nggak, ya Liverpool juga kemarin habis menang meyakinkan juga lawan Leeds. Ya, tapi ada trauma khusus ya di pertandingan tersebut ya buat si Harvey Elliott Elliott dan teman-temannya. Tapi lihat sih, boleh Zack mainkan. Ya oke, ini pre-match ya antara Liverpool melawan Milan. AC Milan. Karena main di kandang Liverpool, Aryo sebagai fans Liverpool boleh menyerang Milan duluan. Oke. Kenapa Liverpool Akan menang. Oke. Sudah jelas kita tahu senjata utamanya AC Milan adalah sisi kirinya, di mana ada Theo Hernandez, di mana ada siapapun yang main di kiri, antara Rebic atau Rafael Leao atau siapapun lah yang main di kiri. Nggak terlalu penting lah. Itu kan kebetulan itu sisinya Mo Salah ya. Jadi kita tahu senjata
utamanya Liverpool bisa dibilang ada di sisi kanan semua ya. Trent, Salah, Ya, benar. dan pemain tengah yang main di situ siapapun dia ya, obviously not Elliot ya, cuman kita lihat ya mungkin Henderson ya yang udah kembali fit. Jadi gue pikir di situ ada sasaran empuk buat Liverpool di situ. Saat Theo nyerang otomatis dia nggak akan bisa mundur lah ya. Itu akan dimanfaatkan oleh Mo Salah. Belum tentu dia yang golin, cuman ya itu pasti menjadi, Tapi mulainya dari kanan, dari sisi kanan. kirinya Milan. Ya mungkin jadi tap in dari Hota atau tap in dari Mane yang habis golin kemarin. Oke. Berarti serangan pertama dari Liverpool berada Ya, di sisi kanan. Liverpool, Betul. menyerang sisi Iya. kiri AC Milan. Iya. Nah, sekarang Milan Gua sih mau menahan serangan gua dari sih Liverpool. nggak optimis untuk menang ya. Gua sih ngarepnya mudah-mudahan bisa seri lah sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia bilang serangannya dari kirinya Milan, dia bisa banget diserang. Tapi ya ngelihat kemarin main lawan Lazio, Ya. Tonali main bagus banget. Hmm. Gue berharap juga jelas lawan Liverpool ini Tonali bisa jadi pivotal lah. Jadi nggak seperti prediksi lo kiri doang. Dia bisa pivotin ke kanan. Oke. Mungkin Saelemaekers yang angin-anginan sebenarnya ya. Tapi abis itu berharap sama Giroud aja sih gue sih. Gue mikirnya soalnya akan Giroud yang start. Abis itu Berarti lo Milan akan menahan serangan dari sisi kanan bertahan Liverpool. sih, pasti sih lebih bertahan sih Milan sih. Oke. Ketika menggagalkan serangan, ngarepin Serangan balik. counter aja, Hmm. counter dan yang dimulai dari si Tonali kayak kemarin golnya Ibra Oke. aja. berarti menurut Ibra ntar fans pura-pura Liverpool ikat sepatu lagi. bisa ditahan tuh serangan ya. Berarti sekarang kalau kita ngebayangin di lapangan bola lagi dipegang Tonali nih sekarang. Iya. Oke, berarti saatnya Liverpool counter attack. Oke. Milan apa? Milan counter Milan. attack ke Liverpool. Maaf. Iya, Milan. Tonali di bola. Gua nggak bisa prediksi sih akan kemana sih. Lo melihat Liverpool ada di mana kelemahannya, lo akan nyerang lewat situ. Gue belum mempelajari Liverpool lebih dalam sih sebenarnya. Jadi gue Berarti lo bener-bener- fokus ke serangan Milan. iya. Biar dia Senjata utama Milan itu di mana? Gue senjata utama Milan dari dulu tetap gue bilangnya di pemain tengah sih. Oke. Dulu musim kemarin ya, musim kemarin kan gue selalu bilang Casey Benacer, Iya, iya. Casey Benacer terus. Sekarang Benacer belum balik ke performa seperti yang gue suka kemarin. Casey bagus masih, yang gue harapin ya Tonali, Krunic cedera ya, lagi cedera. Kemarin sih nggak main ya, nggak tahu apa akan bisa main atau enggak. Tapi gue bener-bener bisa ngeredam dari tengah dulu, habis itu main possession dari tengah, habis itu baru pivot ke kiri atau ke kanannya. Yang akhirnya ya target pen Milan lah. Oke. Giroud or Ibra di babak kedua gitu aja. Oke. Dengan striker tingginya, berarti logikanya nyerang ke situ ke tengah akan ketemu Van Dijk. Akan ketemu Van Dijk yang lagi mulai menemukan permainan terbaiknya ya. Nah, gimana nih kira-kira menahan serangan dari striker jangkung Milan nih. Striker yang kita tahu bisa nahan bola bagus nih ya. Dua nih, ada Giroud sama ada Ibra, mungkin Rebic juga ada kan. Ya. Sebenarnya kalau gue lihat pas lawan Chelsea ya, lawan sosok Lukaku, gue lihat Matip justru yang lebih dominan penampilannya dibanding Van Dijk. Karena Van Dijk sempat kecolongan terutama di babak pertama berapa kali itu. Kayak antara salah antisipasi atau terlalu cepat gitu. Ya wajar lah ya dengan cederanya. Cuman Matip gue lihat dia lumayan menutupi kesalahan-kesalahan Van Dijk, which is ya jarang kita dengar pernyataan tersebut. Cuman ya dengan penampilan dia belakangan ini lawan Leeds juga bisa dibilang bagus si Matip. Gue nggak terlalu takut sih kalau misalnya
mengandalkan serangan balik atau yang mengandalkan umpan-umpan kepada target man, terutama kepada kalau dijaga sama Matip atau Van Dijk yang keduanya tinggi di atas 190, ya easy money. Easy money. Berarti serangan Milan dimentahkan oleh Liverpool. Oke. Tapi menurut gua Aduh. Berarti boleh mental masih ke area ini nih. Oke, second ball. Karena kan dia bilangnya Chelsea Lukaku. Kalau Chelsea Betul. Lukaku itu kalau dioper ya udah akan di dia terus sampai dia bawa ke gawang atau dia ngedrive berusaha. ya, Iya. Oke. ya. Tapi kalau misalnya Pioli itu bukan kayak gitu. Jadi dia punya Ibra, dia punya Giroud itu bukan tipe yang habis dapat bola dia akan balik badan terus habis itu cari chance. Tapi justru dia akan jadi wall pass-nya orang dulu nih, dia balikin lagi. Jadi ibaratnya ini dari Tonali dar antara ke dia ke kirinya, nggak tahu gua Rebic atau Leo yang akan main duluan. Habis itu baru ke Giroud atau Giroud sih pasti sih ya, gua mikirnya. Atau enggak dia ke Giroud dulu, habis itu dia balikin ke kiri sih pasti sih. Habis itu balik lagi entah dia mau balikin ke Saelemaekers yang udah balik. Atau dia seperti channel kita dia Asik, one two lagi dengan okay. si Giroud lagi, nggak tahu gue sih, cuman pola kayak gitu bisa jadi. Berarti ini lagi counter nih ya. Enggak, ini berarti itu kayak second ball gitu, perebutan second ball. Kira-kira TAA udah balik belum ya? Karena dia nyerang Udah. lewat kiri. Tadi dia bilang mantunya udah berkali-kali tuh. Berarti TAA udah kayak nunggu, aduh, kapan nih dia oper? Kapan nih dia dribble? Dia udah nunggu nih. Udah balik pasti. Iya betul. Jadi Tonali long pass ke kiri, kiri oper ke tengah, tengah oper lagi ke kiri. Ya itu TAA-nya udah kayak, aduh, oke, gue udah balik nih. Jadi udah oke nih. Ya itu Itali banget sih. Kalau Inggris kan pasti akan langsung direct kan. Ya, tergantung timnya sih. Iya. Tapi kalau dalam situasi itu gue yakin Fabinho juga udah ada di posisi itu gitu untuk menutupi either mondar-mandirnya TAA atau second untuk mendapatkan merebutkan kembali second ball dari umpannya si Giroud gitu. Jadi Giroud mau kontrol, dia mau ngoper, itu antara udah ditutup sama ya udah pasti ditutup sama Fabinho sambil si Henderson mungkin yang cover posisinya si TAA yang lagi mondar ke depan mungkin. Itu menurut prediksi gue di kehidupan sempurna ya. Iya. Ya jadi gue ngerasa Ya, kalau kayak gitu emang kayak gitu yang gue takutin, makanya gue juga bilang kayaknya kalau untuk ngerebut 3 poin di Anfield satu aja lah yang Satu gua harapin gitu. gimana nih Satu poin. Wah dia udah ngalah nih Sit. Gimana? Wasit nih. Prit babak 1 habis. Analisa serangan dari Aryo, tangkisan dari Joshua, counter Aryo nangkis lagi dengan wantunya dia yang udah bola totalnya. Cuman menurut perkiraan gue dari hasil analisa mereka berdua nih di babak 1 kayaknya Liverpool kecolongan 1-0 sih. Kecolongan sama Milan. Karena entah kenapa kayaknya emang Liverpool nih selalu asik serangnya, selalu seru serangnya. Cuman kayaknya Milan yang dia tentu tidak diunggulkan di game nanti nih mainnya di Anfield, dan setelah sekian lama nggak masuk Eropa, Champions League akhirnya masuk. Ya mungkin perlu adaptasi lagi, dan ini Anfield atmosfernya yang selalu mengerikan lah buat lawan ya. Apalagi pasti tahu lah ini Milan lumayan rival di Eropanya Liverpool lah beberapa tahun ini. Kemarin sih Milan masih masuk Eropa ya. Ya 8 tahun 7-9 Jadi tahun lalu lah. Liverpool kayaknya akan asik nyerang seperti skema yang Aryo bilang. Cuman kayaknya ada satu kesempatan mungkin itu ya akan satu shot on targetnya Milan di babak 1, dan itu kayaknya akan gol. One chance, one goal. Oke. Dan kayaknya di babak 1 sih kayaknya Milan 1-0. Gol dari siapa? Gol dari Sayap kiri atau kayaknya either Rebic
atau enggak Iya. si itu Leo sih Iya, kayaknya sayap sih. kiri. Iya kiri tuh, dari kiri antara Sisi itu kiri sih. pokoknya. Oke. Setelah istirahat babak pertama, babak 2 dimulai. Oke. Bola ada di Joshua alias Milan. Iya. Iya. Bingung juga gua jadi. Kalau misalnya harus nyerang duluan ya gue pastinya penyerangan Milan itu dimulai dari Theo Hernandez. Oke. Penetrasi pasti. Hmm. Berarti kalau gue ngeliat penetrasi berarti apa ya, si Rebic atau Leo itu akan masuk lebih ke tengah. Hmm. Dengan kenafsuannya Theo pasti Theo akan one man show sih. Berusaha melewatin Salah gitu. Iya, ya maksudnya gue ngelewatin Salah mungkin udah dari tektokan dari pemain tengah dulu. Maksudnya udah di belakang Salahnya. Jadi udah tinggal melawan si TAA. Jalan TAA. Kalau misalnya kalau misalnya Salah dilewatin, feeling gue berarti Henderson yang akan berusaha menutup ke kanan jadinya. Begitu ya. Dan kalau misalnya Leo masuk ke tengah, gue nggak tahu yang main di nomor 10-nya Milan siapa nanti ya. Brahim Diaz. Oke, kalau misalnya Brahim Diaz pasti itu tetap akan Diaz yang main sih. Oke, misalnya Leo berasa di posisi half space itu di antara back kiri dan back tengah, mungkin si Fabinho akan nutupin Leo, jadinya si one on one-nya bisa di double team oleh Tea dan Henderson kan, si siapa? Theo Hernandez. Dan nggak tahu dia operannya ke siapa. Kalau dia operannya ke tengah ya berarti menelakan aerial duel dengan Giroud melawan antara Matip atau Van Dijk. Itu dia, gue mikirnya ya mungkin dengan ketinggiannya Giroud Matip dan Van Dijk justru itu poin plusnya buat Brahim Diaz yang lebih dekat sama ground. Dan dia bisa joget-joget gitu. Tapi kan masih ada pemain tengah lain yang bisa nutupin. Ya. Berarti kan nggak ada Harvey Elliott, berarti di situ akan ada Probably Thiago main di kiri. Thiago kan kiri ya, benar kayak kemarin ya. Kiri Thiago, tengahnya si Fabinho, kanannya si Henderson mungkin. Henderson nutupin si Theo Hernandez, bantu Tea nutup Theo Hernandez, Fabinho di antara posisi nutupin ya paling Leo sama Brahim Diaz. Kalau deadlock kayak gitu ya ujung-ujungnya Theo akan shoot dari luar sih. Shoot dari luar. Walaupun dia udah di double team. Ini kenapa Liverpool akan seperti ini, karena di sisi kanannya Milan nggak terlalu ya bantu penyerangan. Oh gitu. Iya benar. Makanya mereka ada kesempatan untuk overload di sisi kanan gitu. Pasti. Karena Salamaker terlihat seperti orang yang nggak akan melakukan run penetrasi gitu atau overlap. Mungkin overlap dari Calabria mungkin. Calabria lumayan loh. Ya. Calabria lumayan. Calabria kemarin lawan Lazio maju-maju. Iya, benar. Karena Florenzi-nya lebih bertahan. Padahal dia yang di depannya. Tapi sebetulnya kemarin pas lawan Lazio kayaknya si Hernandez agak cedera kan? Nggak tahu gua. Iya. Kayaknya deh. Oke, sempat agak lumayan. Nah, kalau nggak salah lihat ya. Nah lah. Tapi emang kemarin itu Leo lebih yang banyak pegang bola sih sebelum digantiin sih. Ya paling gitulah. Dari kiri dulu pasti. Kalau misalnya si Zack bilang dari kick off, pasti tetap akan mulainya dari kiri. Udah kiri. lumayan sambil dijawab sama Aryo sih. Kalau dilihat dari serangannya Lo dan jawabannya Aryo, entah kenapa menurut gue kayaknya abis itu nge-shoot dari kiri akan ketangkis, ketahan, dioper ke kanan TAA, kayak dia akan pindah ke kiri tuh ngoper TAA, pindah kiri, kayaknya akan langsung counter dengan Mane sih ini kelihatannya. Bisa. Iya. Bisa, dan Robertson pasti lebih pede maju lagi karena dia tahu dia nggak akan diganggu oleh Salmakers atau Calabria terlalu sering mungkin. Kecuali emang Liverpool benar-benar dalam low block yang di press terus-terusan gitu, lalu si Calabria mungkin ada kesempatan overlap pada saat kayak gitu. Cuman gue
gue juga ragu Mane akan memperbolehkan situasi itu terjadi gitu kalau emang Liverpool dalam serangan beruntun gitu dari Milan. Oke, kayaknya di situ menurut gue satu sama sih nih. Lagi counter nih, kebobolan lah tuh Liverpool nih, satu sama Milan. Iya, kiri yang serang dari kiri counter, tiba-tiba dioper yang kayak datar tipis segitiga gitu, Jota tendangan kaki kiri mendatar. Satu sama. Iya. Babak 2 belum kelar tapi. Iya. Bola ada di Milan. Tapi gue tetap agak percaya dengan si Mike Maignan ya, kipernya. Iya. Ya. Itu bagus itu orang. Mr. Clean Sheet. Ya. Harus diakui, ya. Kalau harus dari diakui, data ya. dia clean sheet-nya itu Harus diakui ya. dia kebobolan di lawan Cagliari ya menang banyak. Ya. Milannya gitu kan. Tapi di yang penting-penting ya baru 3 kali sih dia main yang di stage pro ya. Tapi lawan pertama Sampdoria ya. Sampdoria langsung dites kan. Menyong itu berapa kali penyelamatan kemarin juga lawan Lazio solid banget. Dan ini Sampdoria itu yang salah kalahin, satu yang gue harapkan juga dia bisa solid lawan Liverpool gitu. dan itu Sampdoria yang kalahin Juve kan. Iya. Bener. Ya benar. Dia emang terlihat seperti pemain yang udah lama main di Milan sih. Iya yang tadi lo bener cerita. Jadi gue lumayan terobati lah luka Gigio. Dan dia rumah motong-motong crossingnya bagus tuh. Iya dia berani, dia kan lebih cepat dari Donnarumma. Dan dia itu menurut statistik apa feeling aja? Menurut apa kesebalan lo? Pengamatan nonton. Pengamatan. Pengamatan nontonnya. Cuman tapi kan pergerakannya Donnarumma itu agak lambat. Ya dia karena tinggi. Dia refleksnya bagus. Dia baca bolanya bagus, tapi kalau untuk berapa kali kalau dia mau nutup rushing out tuh emang dia agak telat. Tapi dia menang karena tahu-tahu reach-nya dia panjang gitu, dapet gitu. Kalau beda kalau si Menyong ini enak ya ngomong Menyong. Enak banget gitu. Menyong. Nah, cuman kan selama ini belum pernah ngelawan kan tim yang bisa bombardir kotak penalti. Itu yang dengan cross dari kedua sisi kan, berterus-terus gitu. Mungkin dengan kecepatannya Mane Salah itu ya. Pernah ngalamin di Liga Prancis kali. Kayak nggak ada sih yang main umpan kayak Robertson sama Thea dengan kualitas itu ya. Siapa tuh? PSG enggak ya? PSG di kiri kan ini gitu. Kurzawa sama itu juga cedera sih, siapa namanya? Spanish guy. Lupa namanya, yang mantan Bayern. Ya, jadi intinya pas kena counter itu ya gue sih cuman emang berharap Minyong. Selain ya harus diredam dulu dari si DM-nya Milan gitu. Tapi ujung-ujungnya akan Menyong. Pasti akan ketemu Menyong gitu. Pasti Liverpool bisa tembus. Sebelum kick off juga pasti udah ketemu sih. Di tunnel udah ketemu. Ya sih kayaknya di game ini pasti Milan berharap 1 poin, Liverpool pengen berharap 3 Oh iya poin. pastilah kalau main home kan udah pasti. Benar. Dan lawannya si underdog Milan. Ya harus diakuin emang statistiknya adalah dia underdog di grup ini. Grup apa sih? Group of Death. grup ABCDFGH itu ya grup apa sih? Group of Death lah katakanlah. Iya. Karena kita nggak ingat grupnya berapa. Iya, jadi kayak ibaratnya nggak ada underdog tapi ya Milan sebenarnya underdog. Ya, itu gue setuju. Dan mungkin kalau Milan memutuskan untuk main lebih bertahan, justru gue rasa itu lebih menguntungkan buat Liverpool. Benar sih, makanya gue tetap akan bilang dia akan tetap nyerang lah. Mungkin nggak terbuka banget kayak kemarin lawan Lazio, tapi terbuka dikit. Tapi kalau dikitnya di sisi kiri ya Salah kan bisa masuk. Iya. Tapi kayaknya akan cukup open sini game. Mungkin yang bisa menentukan adalah sub kita. Sub lu sih. Iya. Ibra dia pasti. Ibra. Kalau Liverpool subnya? Tahu deh. Firmino main apa enggak? Shaqiri udah nggak ada. Ono. Ya mungkin mengandalkan
Takumi Minamino. Oh masih ada. Masih ada. Oh Ya, iya, mungkin itu musim lalu ya. Minamino. Minamino gue berharap mungkin melakukan sesuatu, atau Ox mungkin Ox berkarya. Tapi kira-kira menahan serangan dari super sub Milan, Joao Pinto gimana? Oh, Pinto. Ibra rambutnya kayak Joao. Oh, Pinto. Gede banget rambutnya najong. Aduh, Itu najis banget sih rambutnya. lancip lagi. Tapi Kayak keras Itu gitu. bener-bener Geli kayak banget. kuda tuh kayak gitu dikuncir ya. kenapa itu kayak dia pasang gel terus dia kuncir juga kan. Itu agak lebay sih. Cuman Van Dijk juga melakukan hal yang sama, jadi gue nggak bisa terlalu Tapi ini berkomentar. lancip gitu, Iya, geli tapi itu lancip banget sih. sumpah. Gue Masih nggak terlalu kuning-kuning. khawatir sih. Misalnya Ibra with his lack of pace ya, dan pasti Liverpool akan bertahan dengan lini yang tinggi ya, maksudnya garis pertahanan yang tinggi ya. Jadi ya, kalau strikernya bukan Rafael Leao ya, Oh, hampir Yao Pinto tadi. Yao. Kalau strikernya bukan Rafael Leao, gue nggak khawatir. oh justru Kalau lo strikernya Rafael Leao, gue lebih khawatir lebih khawatir Iya. karena dia bisa gocek. karena dia bisa lari. Ya. Iya. Apalagi kalau Dia bisa dua-duanya narik main. abis itu Iya. boom gitu Iya. kan. Iya. Cuman sayangnya gue bukan pelatihnya. Gue bukan pelatih AC Milan. Jadi gue gak akan masang Rebic sama Leo bersamaan kan. Tapi kalau misalnya salah satu dari Leo atau Rebic diganti demi masukin Ibra gitu, gue lebih nggak khawatir lagi sih. Enggak, karena mereka nggak akan barengan lagi sih. Nggak, maksudnya, untuk next ya. ya maksudnya dia nggak mungkin main berdua kan, Giroud sama Ibra kan. Oh, Dan dia juga nggak mungkin main Giroud atau Zlatan bersama Rafael Leao dan Rebic mungkin main di kanan nggak kan? Rebic nggak mungkin main di kanan kan? nggak pernah sih. Leo juga nggak mungkin main di kanan kan? Jadi ya dua pemain yang ngacir dan bekerja keras ini nggak akan main bersamaan. Jadi gue nggak khawatir. Maksudnya nggak bakal jadi dua flank, dua Betul. mereka itu. Belum pernah. Nggak bakal ya nggak tahu. Tapi belum pernah. Itu dia. Selama Liverpool nggak dipres gila-gilaan dengan Hmm. pemain yang ngacir gitu ya, gue nggak khawatir. Iya. Prit, babak 2 kelar. Sama ya. Wasit Gue belum cukup puas bersatu. dengan sama. Wasit belum bersatu. No. Kayaknya setelah melihat analisa, mendengar analisa dari Liverpool dan Milan, ada kurang bagusnya sub dari Liverpool dan dengan kapasitas kualitas subnya Milan, tapi dengan udah solidnya Liverpool dan terbuktinya konsistennya taktik Klopp, kayaknya sih ya berarti akan berakhir 2-1 untuk Liverpool. Gitu ya. Asik. Sorry Milan, bisa dibalas nanti di San Siro. Iya. Untuk game nanti akan dimenangkan oleh Liverpool 2-1 hasil analisa serangan dari Liverpool dan Milan. Yes. 2-1 sih realistik ya. Ya. Gue bilang realistik Iya karena dong. juga next matchnya Milan itu juga penting banget. Juve ya. Waduh. Oh, oke. Setahu gue Juve deh. Pokoknya emang nih tiga match berikut Milan ini ke depannya emang lagi Mereka ketemu Roma kapan? ngangas. Ketemu Roma kapan? Itu yang seru tuh nanti. Belum. Wah itu tuh big match ya, atau Iya, top 3 siapa sekarang? Soalnya benar, Lazio, Liverpool, Juventus. Oke. ketemunya. Tapi top 3 di Serie A sekarang siapa? Roma, AC Milan sama Napoli ya? Hmm. Iya. Ya, itulah. Iya. Ya 2-1 realistik. Satu yang gue pengen. Gitu ya. Kan? Oke. Ya. Fair kan? Ya, 2-1 oke lah buat gua. Cukup puas, walaupun nggak puas-puas banget ya. Oke. Selesai sudah sesi pertama, sesi perdana kita Perdana. di One to Fans Battle. Apakah benar prediksi kita setelah menganalisa pertandingan yang diwakilkan oleh fans klub yang akan bertanding nanti di Champions League? Kita lihat. Kalau benar, Berharap bener yang wishful thinkingnya. Maksa. Oke.
Tetap maksa wishful thinking. Oke. Kalau ada request mau ada battle dari fans mana di pertandingan yang akan datang, Yep. boleh juga message kita. Monggo, Nanti kita akan cuekan. kita pikir-pikir. Boleh ya Nanti kita akan kita lakukan. tepis. Oke, jangan lupa di like, di komen juga, Yes. di subscribe, Subscribe. sama di share juga dong. Dikasih denger dong teman-temannya dong. Oke. Jangan lupa follow juga Instagram kita FC Indonesia.